Bagaimana cara orang-orang ini bisa bertahan di pegunungan Andes yang bersalju? Ada bukti orang-orang ini sudah merasakannya saat alam murka. Jika ada makhluk hidup yang bisa bertahan di pegunungan ini, tetapi dunia saat itu sudah mencampakkan mereka, tersandra di alam gunung Andes yang begitu kejam. Bagaimana bisa bertahan dan menyuarakan ke dunia bahwa mereka masih hidup? Jawabannya ada di gunung Andes. Bring the funk back. Menceritakan kisah di tahun 1972 di negara Uruguay. Sebuah tim rugby yang tergabung dalam tim anak muda yang rata-rata di usia 20 tahunan. Tim yang bernama Old Christian yang akan bertanding ke negara tetangga mereka, yaitu Chili. Seluruh tim ini menyewa khusus pesawat kecil yang akan membawa mereka ke Chili untuk bertanding. Seluruh tim yang akan berangkat ke Chili ada 40 orang, termasuk kru tim dan 2 pilot dan 3 kru pesawat. Di dalam pesawat kecil ini tergabung dengan penumpang 45 orang. Semua tim akan berangkat dari Bandara Carrasco, Uruguay di pagi hari. Salah satunya Norma Turciati, seorang pemain rugby yang khusus dipanggil oleh tim Old Christian untuk memperkuat tim mereka. Mereka anak muda yang rata-rata baru merasakan pertama kali naik pesawat. Tampak bahagia mengingat ini adalah pengalaman pertama mereka yang akan pergi ke negara lain tujuan bertanding. Suatu kebanggaan juga diantar oleh keluarga ke bandara melihat anak-anak mereka pergi membela tanah air untuk sebuah pertandingan rugby. Di dalam pesawat semuanya baik-baik saja, bercanda, tertawa, berfoto-foto di dalam pesawat, seakan-akan mereka akan pergi berlibur meninggalkan negaranya, menunjukkan pengalaman yang sudah tidak akan pernah terlupakan seumur hidup mereka. Saat pesawat yang mulai melintasi pegunungan Andes, pesawat mulai mengalami guncangan-guncangan seperti turbulensi mulai terjadi terus-menerus. Dan saat pesawat mulai melewati jalur yang diapit oleh gunung-gunung, pesawat mulai melewati awan yang berkabut tebal, penglihatan sang pilot mulai terganggu. Pilotnya langsung menginstruksikan untuk penumpang untuk duduk di kursi masing-masing, mengencangkan sabuk pengaman. Numa yang baru merasakan pertama kali naik pesawat mulai sudah tidak nyaman, selalu memperhatikan keluar jendela. Perasaan mulai tidak nyaman itu bertambah lagi saat penumpang disuruh mengosongkan kursi bagian belakang, mengarahkan mereka maju ke arah depan. Pesawat mulai tidak bisa mengontrol jalur dan terganggunya penglihatan sang pilot, sehingga membuat pesawat mulai oleng dan hilang kendali. Pesawat langsung menyenggol ujung gunung yang membuat pesawat bagian belakang langsung hancur berkeping-keping. Salah satunya penumpang yang di belakang bernama Gaston, dan beberapa penumpang terhempas keluar dari pesawat. Pesawat terbelah menjadi 2. Hempasan tekanan pesawat yang terjatuh membuat semua penumpang ikut merasakan jatuh dari ketinggian di pegunungan Andes. Di antara penumpang yang ada langsung tewas di tempat, tetapi rata-rata dari mereka masih banyak juga yang hidup. Sang pilot juga masih hidup saat itu, cuman kondisinya sudah parah. Salah satu dari mereka mencoba berkomunikasi dengan sang pilot, mencoba menghidupkan kembali radio pesawat untuk minta bantuan, tetapi sia-sia. Mesin sudah tidak berfungsi, radio tidak menyala, sang pilot juga tewas. Semua kejadian ini tepat di tanggal 13 Oktober dan mereka terselimuti oleh alam pegunungan Andes. Semuanya bersembunyi di dalam patahan badan pesawat. Yang hidup maupun yang sudah mati tetap menahan kuatnya salju yang berlalu lalang di antara mereka. Dan saat esok pagi mulai datang, saat matahari memberikan sinarnya, saat Numa keluar dari pesawat memperlihatkan mereka benar-benar sudah di tengah-tengah salju es yang mengitari bangkai pesawat. Semuanya yang masih hidup mulai bergerak saling membantu. Barang-barang yang tidak berguna dikeluarkan dari kabin pesawat agar ada ruangan
untuk mereka bisa beristirahat dari kuatnya angin salju. Sebagian ada yang mengumpulkan makanan dan ada juga yang sudah tewas dikeluarkan dari kabin pesawat. Hanya diletakkan begitu saja sampai bantuan datang. Di hari pertama kejadian ini ada 11 orang yang sudah tewas. Sisanya mulai berperang dengan alam untuk bertahan hidup di tengah-tengah pegunungan Andes dengan bahan makanan seadanya. Di hari kedua, mereka masih sempat mendengar suara pesawat yang melintasi Gunung Andes yang sepertinya sedang mencari keberadaan mereka. Tetapi tim SAR tetap belum bisa menemukan posisi titik mereka. Di hari ketiga, salah satu dari mereka bernama Nando saat ia siuman dan masih selamat dengan kondisi sekarat juga. Ibunya yang ikut di dalam pesawat sudah tewas. Tinggal adiknya yang masih sekarat di sampingnya. Nando baru sadar bahwa pesawat yang mereka naiki menabrak gunung es. Hari demi hari mereka lalui di gunung es, membuat tanda X menggunakan tas, mengubah es menjadi air. Hampir setiap hari mereka mendengar suara pesawat yang melintasi gunung Andes, tetapi tidak ada satupun pesawat yang melihat mereka. Numa akhirnya memiliki rencana mereka akan pergi mencari ekor pesawat terjatuh, mencari apa yang bisa dimanfaatkan. Belum sampai ke ekor pesawat tersebut, Numa saat menoleh ke belakang baru sadar bahwa dari kejauhan kabin puing pesawat itu tidak terlihat. Hal itu yang menyebabkan tim SAR juga susah mencari mereka, tidak akan menemukan mereka di antara salju-salju gunung es. Karena itu mereka tidak jadi pergi ke ekor pesawat, mencoba merencanakan strategi lain. Bahan makanan yang mereka kumpulkan habis. Persediaan makanan sama sekali sudah tidak ada. Sudah hampir seminggu mereka di dalam bangkai pesawat ini tanpa makan dan mulai putus asa. Apakah ini akan menunggu ajal saja? Hanya terdiam diri di dalam kabin pesawat. Apapun mulai dimakan, bekas luka yang kering hingga rokok pun dimakan, memenuhi perut yang sudah amat lapar. Di antara mereka yang masih hidup mulai melakukan perdebatan antara makan atau mati menunggu tim SAR yang tidak akan kunjung datang menjemput mereka. Ada solusi yang diberikan di antara mereka, yaitu solusi memakan yang sudah menjadi jasut yang tergeletak di luar kabin. Tetapi di antara mereka masih tidak sanggup untuk melakukan itu. Banyak hal yang mereka pertimbangkan dari beberapa aspek seperti hukum, agama, dosa, dan tidak masuknya di dalam logika mereka melakukan hal ini. Tetapi hari demi hari mereka tetap lalui dengan perut kosong, bertahan di dalam kabin. Tali sepatu pun dimakan hingga air kencing yang menghitam, hingga mengecilnya lingkaran perut membuat mereka mulai kehilangan harapan. Susana, por favor. No. Gustavo! Adik Nando bernama Susi tewas, tidak kuat menahan sakit dan laparnya di dalam kabin. Hari ke-9 mereka masih menahan lapar yang begitu menyakitkan. Akhirnya salah satu dari mereka mulai memikin mayat-mayat yang sudah tergeletak di luar. Akhirnya yang lain juga mulai mengikutinya. Mereka mulai menguliti dan memakan mentah-mentah. Ada sebagian masih bersikeras tidak mau melakukan hal ini, tetapi mulai menjadi kebiasaan. Satu persatu melakukan ini demi bisa bertahan hidup di dalam kabin. 3 di antara mereka mulai melakukan kebiasaan di luar nalar ini, mulai membuat potongan-potongan kecil dan dibalut di dalam bongkahan es dan lalu ditelan mentah-mentah. Ada yang melakukannya langsung seperti memakan seperti sudah biasa, atau ini menjadi kebiasaan yang lumrah. Dan saat radio yang mereka temukan di dalam tas berhasil dinyalakan, di saat itu juga mereka mendapatkan info bahwa pencarian atas pesawat tim rugby yang menuju ke Chili telah dihentikan dan dunia sudah meyakinkan bahwa pesawat yang terjatuh di Gunung Andes tidak akan pernah selamat. Mereka pun sudah dianggap mati. Harapan itu akhirnya mulai pupus lagi. Gejolak batin mulai tidak menerima
dengan berita apa yang mereka dengarkan. Setelah harapan mereka pupus bahwa tidak akan ada tim SAR yang akan mencari mereka, Numa bersama 2 orang lainnya mencoba mencari lagi ekor pesawat yang terpisah. Setelah berjalan seharian dari kejauhan kabin pesawat, Numa menemukan serpihan-serpihan ekor pesawat sampai ia menemukan best friend-nya, Gaston, yang sudah tidak bernyawa, dan menemukan 3 mayat lagi yang sudah membeku. Saat mereka pulang menuju arah kabin di malamnya, mereka sempat terkena badai salju yang sudah hampir menutupi seluruh tubuh mereka. Pasti bersyukur Numa dan kedua temannya bisa pulang dengan selamat. Dan di hari ke-17, saat badai salju mulai datang lagi, saat semua berkumpul di dalam kabin sambil mencairkan suasana dengan bercanda satu sama lain, tiba-tiba kabin pesawat mulai bergoyang dan salju yang banyak menghantam masuk ke dalam kabin. Seketika mereka langsung tertimbun salju dan susah bernapas. Kabin pesawat tertutup salju seperti tenggelam di antara salju-salju, mencoba menarik ke atas agar bisa bernapas di antara puing-puing salju yang menimbun. Saat mereka coba saling menolong satu sama lain, badai kedua datang lagi dan membuat mereka benar-benar tertimbun di dalam salju-salju yang turun dari kaki gunung. Saat itu mereka benar-benar harus bertahan di bawah puing salju yang menimbun kabin pesawat. Susah bernapas, kelaparan, hingga putus asa. Dari insiden itu, 8 orang direnggut nyawanya dan tinggal beberapa saja yang tersisa. 2 hari lamanya mereka di bawah runtuhan salju, lemas, emosi, rasanya ingin mati saja, pasrah dipanggil sang kuasa. Tetapi Numa bukanlah laki-laki yang mudah putus asa. Ia mencoba menggali bongkahan es yang menimbun mereka sampai ia mendobrak kaca kabin hingga membuat kakinya terluka. Beruntung dari usaha keras Numa, mereka bisa keluar lagi dari timbunan es di dalam kabin pesawat. Mereka mulai membersihkan kabin, menggali pinggiran kabin agar bisa untuk ditempati kembali untuk beristirahat. Paso a paso.